Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi HCC. Semangat pagi hari ini, amin. Ya, suara saya sudah habis Bapak Ibu ya. Tapi roh saya terus menyala-nyala ya. Jadi mari menyala bersama dengan saya. Tadi waktu jeda ibadah 1 kedua ngobrol dengan Pastor Roni ya. Kenapa ya? Khotbah saya powerful banget di gereja ini. Begitu dikhotbahin di tempat lain kok sepi sunyi senyap gitu ya. Nah Bapak Ibu kadang-kadang 50% siapa yang berbicara di depan menentukan, tapi 50% yang mendengar juga ikut menentukan. Apakah Anda akan membawa pulang banyak atau tidak? Kalau saya pasti akan memberikan yang terbaik. Suara habis pun saya akan keluarkan terus Bapak Ibu ya. Tapi apakah Anda akan menerima banyak, itu tergantung juga dengan respon Anda terhadap firman yang diberikan. Jadi Anda siap meresponi firman ya Bapak Ibu ya. Tepuk orang di karangan gini pundaknya bilang begini, kayaknya yang ini seru ya. 1, 2, 3 Anda tepuk-tepuk ya. Kayaknya yang ini seru ya. Nah orang yang nepuk Anda gantian Anda tepuk, makanya jangan tidur. Nah bilang gitu ya, makanya jangan tidur ya. Oke mari kita mulai Bapak Ibu, saya akan sharing tentang bagaimana menghadapi pencobaan dan ujian. Karena bulan ini kita bicara tentang the test gitu ya. Ujian, pencobaan, bagaimana kita menghadapi hidup ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masalah dan kesulitan. Ya, menjadi orang Kristen tidak menjamin kita bebas dari kesulitan. Banyak orang berpikir kalau saya ikut Tuhan Yesus, hidup saya jadi mudah, hidup saya jadi enak, hidup saya jadi lancar, uang saya jadi banyak. Ya, segala sesuatunya itu jauh lebih enak dan mudah untuk dijalani. Tapi sayang Alkitab tidak mengatakan begitu. Dikatakan bahwa hidup kita akan tetap mendapatkan pencobaan dan ujian. Tetapi perbedaannya adalah Anda tidak akan menjalaninya sendirian. Anda akan diberikan kekuatan, Anda akan bisa melewati dan Anda akan menang. Nah bagaimana cara menghadapinya? Boleh dimunculkan slide saya? Bagaimana menghadapi cobaan dan ujian? Kita baca Yakobus 1, hari ini kita akan mendalami satu perikop di Yakobus pasal 1 sampai ayat 1 sampai 8. Nah kita mulai di ayat kedua sampai 3 dulu ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kalimat mungkin juga bingung ya. Kok disuruh bahagia sih? Lagi jatuh, bukan satu pencobaan loh. Berbagai-bagai pencobaan. Wah sakit, keuangan, hubungan. Ada orang menyakiti kita, menipu kita, memfitnah. Berbagai-bagai pencobaan. Kok malah disuruh bahagia? Pernah nggak Bapak Ibu Anda baca Alkitab, Anda tuh kayak ini yang nulis Alkitab mikir apa enggak sih bikin tulisan kayak gini. Susah amat gitu ya, kok aneh banget gitu ya. Nah saya akan jelaskan Bapak Ibu nanti maksudnya apa. Ya kita lanjut. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada 2 kata yang dipakai di sini saya bikin warna putih. Pencobaan dan ujian. Ini sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Tapi kok Yakobus nulisnya jadi satu. Seolah-olah itu adalah hal yang sama. Padahal kata yang dipakai jelas-jelas beda. Dan maknanya juga sangat berbeda, berlawanan sekali. Nah pencobaan itu kata aslinya adalah peirasmos. Arti dari pencobaan ini adalah gini. Sesuatu yang dilakukan oleh orang untuk menggagalkan kita. Itu pencobaan. Jadi tujuan pencobaan itu adalah pengen menjatuhkan, pengen menggagalkan. Nah, kalau Anda, saya nggak tahu, Anda sudah hidup belum ya di zaman Benteng Takeshi? Anda tahu acara Benteng Takeshi? Ya, yang zaman dulu itu ya. Jadi 100 orang disuruh masuk ke satu area, nanti ada tahapan-tahapannya ya. Nah, dalam tahapan-tahapan itu penuh dengan berbagai-bagai pencobaan. Ya, ada yang disuruh jalan di atas kayak jalur sempit gitu ya, sambil ditembakin bola sama orang-orang yang nyamar jadi monster gitu ya, ditembakin bola supaya jatuh gitu ya. Nah itu namanya pencobaan. Kenapa? Karena tujuan dari acara itu berusaha mengeliminasi sebanyak mungkin orang, kalau bisa semuanya. 100 orang itu kalau bisa jangan sampai nyampe ke babak akhir supaya nggak dapat hadiah. Jadi ada episode-episode dari Benteng Takeshi ya, kalau Anda bingung, itu acara apa ya Benteng Takeshi? Nanti cari di YouTube. Ya, Benteng Takeshi. Tapi tenang, mereka lagi mau remake versi yang lebih modern.
Beberapa tahun lagi nanti akan muncul Benteng Takeshi versi modern. Nah, Anda akan paham maksud khotbah saya. Ya. Jadi ada beberapa episode, itu dari 100 orang itu, nggak ada satupun yang nyampe ke babak terakhir. Jadi hadiahnya nggak ada yang dikasih ke siapa-siapa. Nah, itu namanya pencobaan. Sebisa mungkin semua yang di ruangan ini jatuh, gagal, nggak nyampe kepada kekekalan bersama dengan Yesus. Kalau bisa, iblis akan buat semua orang dikasih pencobaan. Supaya apa? Aku nggak mau ikut Yesus lagi. Aku nggak mau ke gereja lagi. Aku nggak mau berdoa lagi kepada Tuhan. Sudahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah, itu iblis berhasil. Pencobaan tujuannya adalah menggagalkan. Nah, tapi kalau ujian, kata aslinya adalah dokimion, itu usaha yang dilakukan bukan untuk menggagalkan, tapi untuk memunculkan atau mengungkapkan kualitas seseorang. Beda. Jadi kalau pencobaan ujungnya supaya orang gagal, kalau ujian ujungnya justru supaya orang itu makin berkualitas. Kelihatan hebatnya, kelihatan nilainya. Nah, salah satu contoh acaranya itu adalah Indonesian Idol. Ya, pasti ada pemenangnya kan terakhir ya, satu orang ya. Kan nggak dieliminasi semua, ya nggak lolos semua, kan nggak ada. Selalu ada satu yang dianggap yang terbaik, yang paling unggul. Nah, jadi babak-babak yang dilakukan itu adalah ujian. Mereka diajari nyanyi, perform panggung, musik dan sebagainya. Supaya muncul kualitas yang ada di dalam. Dari babak ke babak makin bagus, makin bagus, makin bagus sampai akhirnya menang. Nah, itu ujian. Nah, tapi kok di ayat ini dua kata yang berbeda sama sekali kok dipakai jadi satu. Seolah-olah Yakobus mau ngomong ini satu hal yang sama padahal ini berbeda. Loh kok begitu? Nah, mungkin Anda bingung. Nah, ini saya akan jelaskan. Ketika iblis memakai kesulitan hidup untuk menggagalkan kita, ketika iblis mencobai kita, tujuannya untuk menggagalkan kita, Tuhan akan mengubah cobaan itu menjadi ujian, kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri Tuhan melalui kita. Jadi Bapak Ibu, iblis bisa saja pengen menjatuhkan kita, tapi Tuhan akan selalu memakai kesempatan itu, cobaan yang diberikan iblis itu, justru untuk membuat kita makin berkualitas. Nah, itu maksud dari Yakobus. Minggu lalu kita belajar tentang Ayub. Anda lihat Bapak Ibu, iblis pengen memperlihatkan kalau Ayub itu gagal. Dia akan ngomong sama Tuhan kan gini, Tuhan, jelas aja Ayub menyembah kamu. Orang kamu kasih duit banyak, hidupnya makmur, keluarganya happy, semua baik-baik aja. Ya pastilah nyembah kamu. Coba nanti kalau ini semua diambil, pasti dia akan mengutuk kamu, dia akan tinggalkan kamu. Bapak Ibu, cerita Ayub ini adalah cerita kita loh. Iblis mungkin di atas surga kan dia masih bisa akses ke sana untuk mendakwa kita. Nanti kalau sudah selesai semuanya dia akan dibuang ke neraka. Nah, mungkin dia akan ngomong di hadapan Tuhan gini, ini jemaat HCC, rajinlah datang ke gereja. Orang bisnisnya lagi baik-baik aja. Badannya lagi sehat, gak ada masalah. Keluarganya happy, ketawa-ketawa. Coba kalau nanti aku cobai mereka Tuhan. Aku bikin bisnisnya goyang-goyang-goyang. Pasti gak mau nanti datang ke Tuhan. Bagaimana Anda menjawab tantangan ini Bapak Ibu? Iblis pengen lihat kita jatuh. Tapi Tuhan pakai kesempatan itu. Justru untuk memperlihatkan kualitasnya Ayub. Sudah lihat ada dua sisi yang berbeda. Iblis ingin membuktikan Ayub buruk, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Ayub lebih daripada yang kamu pikirkan iblis. Kamu pikir Ayub cuma segitu doang. Kamu pikir jemaat HCC ini murahan. Cuman gara-gara duit, gara-gara bisnis, gara-gara mantan. Nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi ikut Tuhan Yesus. Jemaat HCC Palu mah bukan jemaat kacangan. Jemaat HCC Palu mah yang kayak gitu-gitu tidak menggoyahkan iman. Amin atau amin? Oh kayaknya wajah Anda, Pak jangan berlebihan Pak. Berat banget itu pakainya bebannya gitu. Loh saya penuh iman loh memandang wajah Anda Bapak Ibu ya. Bahwa Anda yang di ruangan ini tuh gak kacangan imannya. Loh Bapak Ibu kalau iman Anda ditentukan dari berapa banyak uang yang diberikan Tuhan kepada Anda. Anda menganggap kematian Yesus murah cuman seharga uang.
Enggak gitu kekristenan Bapak Ibu. Makanya apapun pencobaan yang iblis sodorkan, Anda harus seperti Ayub. Anda harus ingat cerita Ayub. Bahwa Anda akan bilang begini, Tuhan, iblis cobain saya. Tapi saya akan tunjukkan kepada Engkau Tuhan, bahwa imanku kepada kamu tidak semurah itu. Kalau hanya seperti ini saja, tidak akan bisa membuat aku pergi dari Engkau Tuhan. Wah, kita mesti ikut dengan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kesempatan itu untuk menunjukkan kuasanya, kasih setianya, kualitas yang muncul dalam diri kita. Coba lihat orang di kiri kanan, pandang wajahnya, tatap matanya dan bilang, kamu harus seperti itu. 1, 2, 3. Kamu mesti seperti itu ya. Kalau Anda wajahnya Anda tatap dan Anda sudah bilang, dia tidak bergeming, diam aja. Tolong diguncang-guncang ya. Kemungkinan rohnya meninggalkan raganya itu ya. Bahaya, berkelana kemana-mana rohnya ya. Balikin lagi ke sini ya. Nah Bapak Ibu, 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Maksudnya biasa itu apa sih? Padahal kita seringkali merasa ini gak biasa, ini berat banget. Gak semua orang diberikan pencobaan seperti ini, kenapa harus saya Tuhan? Loh tapi kok ayat ini bilang biasa? Maksudnya biasa ini apa? Tidak melebihi kekuatanmu. Kita seringkali merasa aku udah gak kuat lagi Tuhan. Ini kok berat banget. Tapi percayalah Tuhan tahu kesanggupan kita itu seberapa. Dia tidak akan mengizinkan ada pencobaan melebihi kesanggupan kita. Wah tapi aku udah hampir gak sanggup. Hampir gak sanggup itu beda sama gak sanggup. Hampir mati sama mati itu beda Bapak Ibu. Ya, kalau hampir mati istri saya pernah. Gara-gara program bayi tabung kena yang namanya OHSS. Apa itu googling aja nanti kepanjangan saya jelasin ya. Wah cairan naik membludak. Sampai dia udah sempat black out. Udah pingsan di kamar mandi saya pegangin gitu. Saya juga kaget gitu kan. Dia sakit gitu terus tiba-tiba set gitu kan. Itu beberapa detik terus habis itu dia bangun lagi. Oh kamu tadi black out loh. Oh ya dia gak nyadar. Saking sakitnya Bapak Ibu. Wah dibawa ke rumah sakit apa bla 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 bla. Disedot air 1,6 liter. Segede botol aqua yang gede itu Bapak Ibu. Itu menenggelamkan dia. Itu kalau ditambah lagi 1 hari akan sampai penuh paru-paru. Tambah lagi jantung tenggelam. Mati dia. Hampir mati. Tapi tidak mati. Masih bersama dengan saya. Hampir gagal. Tapi tidak gagal. Jadi kalau Anda ngomong, aku hampir gak sanggup rasanya. Itu beda sama gak sanggup. Anda boleh merasa nyaris tidak bisa. Hampir gak kuat Tuhan rasanya. Oh aku kayaknya udah gak bisa. Nah Anda boleh merasa nyaris. Tapi percayalah kekuatan Tuhan itu masih ada buat kita. Nah ini dia. Sebab Allah setia. Ada 2 bagian kesetiaan Allah. 1. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu saya beritahu gini. Orang yang kuat akan diberikan beban lebih banyak daripada orang yang lemah. Jadi kalau Anda merasa kok ini berat banget bebannya. Karena Tuhan memandang kamu kuat. Wah kalau gitu jangan jadi kuat deh kalau dikasih bebannya berat gini loh Bapak Ibu. Kalau beban hidup Anda berat. Nanti kenikmatan yang diberikan juga akan lebih besar. Kapasitas yang dipercaya. Gini. Orang yang pegang duit lebih banyak. Dia mungkin waktu mengalami guncangan akan terasa lebih berat. Uang yang hilangnya lebih besar. Tapi waktu dia berhasil, dia juga nikmatinya lebih besar enggak? Lebih besar. Ya, ini ibaratnya kalau ngomong kasarnya ya. Kalau main duit gede, begitu dapat ya gede. Begitu guncang, ya gede. Nah, jadi memang kalau Tuhan memandang kapasitas kita besar, kadang-kadang pencobaan yang kita alami terasa kok beda ya sama orang lainnya. Tapi jangan khawatir, pencobaan yang besar, kemenangannya juga besar. Kemenangannya besar, nanti hal-hal yang kita akan nikmati juga akan besar. Nah, makanya jangan mau yang kecil-kecil Bapak Ibu. Jangan mau hidup, gak apa-apa lah aku yang lemah-lemah aja lah. Supaya bebanku gak terlalu berat. Lah nanti kapasitas yang Tuhan berikan buat kita gak bisa besar juga Bapak Ibu. Nah makanya Tuhan tidak mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua, Allah itu setia dalam hal apa? Pada waktu kamu dicobai,
Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, enak kan Bapak Ibu? Sudah dikasih tahu. Mana ada ujian dikasih jawaban. Baru kali ini. Anda dikasih pencobaan, Tuhan kasih jawaban. Jadi Anda pasti dapat jalan keluarnya. Lah tapi kok belum dapat Pak sampai sekarang. Itulah tujuan saya khotbah hari ini. Bagaimana supaya Anda bisa menemukan jalan keluar itu. Nah makanya jangan tidur. Nanti kalau Anda tidur di pas jawabannya. Nanti tadi apa. Wah repot ya. Terus kuatkan mata, telinga, dan hati Anda ya. Saya nggak lama-lama, ini udah separuh khotbahnya. Cepet kan udah separuh ya. Wah makanya kalau Anda tidur nanti udah ibadah ketiga tiba-tiba udah di sini. Loh kok ganti orang ya semuanya. Karena cepet banget ini soalnya ya Bapak Ibu. Nah apa tujuan Tuhan? Kok dia memanfaatkan pencobaan iblis tapi dia ubah menjadi ujian untuk memunculkan kualitas. Kok Tuhan gituin kita kenapa? Nah ini dia Bapak Ibu. Supaya kita mendapatkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Dalam bahasa aslinya itu arti sempurna. Ini adalah dewasa, maturity, mature. Dan utuh, komplit, tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu gini. Ada hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa. Yang orang kalau belum dewasa itu nggak bisa. Contoh. Saya nggak mungkin kasih uang saya semuanya ke anak saya yang umurnya baru 15 bulan. Dia akan sobek-sobek, dia akan ucek-ucek, dia akan lempar-lempar ke orang, Anda terima dengan happy. Dia nggak akan bisa pakai, dia nggak akan bisa menikmati, dia nggak bisa memaksimalkan bahwa uang ini tuh bisa lebih dari sekedar dikucek-kucek dan dibuang. Lebih dari itu kenikmatan yang bisa didapatkan. Tapi dia nggak bisa paham karena dia belum dewasa. Kadang-kadang Tuhan itu bukan gak mau ngasih kita hal-hal yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, beberapa hal yang wah menarik, yang membuat hidup kita itu terasa bermakna. Kenapa kok Tuhan gak bisa ngasih? Karena kita belum dewasa. Bukan Tuhan gak mau loh ngasih, dia mau, dia pengen, tapi dia butuh supaya kita dewasa. Bapak Ibu kalau Anda pengusaha, anak Anda umurnya baru 2 tahun. Mana mungkin Anda bilang sama anak Anda, mulai hari ini perusahaan saya adalah milikmu. Tolong dikelola ya, semua hasilnya kamu yang akan nikmatin. Udah sono kerja. Nggak bisa, dia belum dewasa. Makanya kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang, lalu dia ubah itu menjadi ujian, supaya kualitas kita muncul, agar kita itu bertekun. Punya daya tahan, endurance. Karena waktu kita bertekun, kita bertahan, kita didewasakan. Berapa banyak Bapak Ibu Anda menjadi jauh lebih kuat, lebih ngerti hidup, lebih bijaksana setelah mengalami fase hidup yang sulit. Bapak Ibu rata-rata, nih saya ada satu kelas Pak Roni pernah ikut sertifikasi kecerdasan emosi. Ada satu sesi, saya minta mereka untuk ceritakan momen apa yang paling mengubah hidup kamu? Momen yang kayak paling, wah ini aku berubah nih hidupku. Semua pada cerita satu. Hampir semuanya itu ceritanya cerita kesulitan hidup. Wah saya ditinggalkan orang tua, wah saya waktu itu bangkrut, wah gudang saya kebakaran, wah ini. Tapi justru momen yang gelap-gelap itu dari gelap terbitlah terang. Gara-gara momen itu mereka menjadi lebih dewasa. Mereka jadi lebih bijaksana, mereka jadi lebih kuat. Jadi Bapak Ibu saya beritahu kepada Anda, kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan lewat lembah kekelaman. Karena waktu kita keluar dari lembah kekelaman itu, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa. Waktu kita menjadi lebih dewasa, Tuhan bisa memberikan lebih banyak hal. Karena kita sudah dewasa. Coba lihat orang Kristen yang gak mau didewasakan. Gitu-gitu terus, Tuhan gak bisa percayakan. Nah salah satunya, makanya Bapak Ibu saya keluarkan statement ini. Cara Tuhan menumbuhkan kita tidak hanya melalui pemberian dan sayang tanda kutip. Dipuk-puk, dibelai-belai, disayang-sayang terus. Enggak, tapi juga melalui pencobaan yang dia ubah menjadi ujian.
Jadi rupanya cara Tuhan menumbuhkan kita, enggak selalu terus dikasih. Kadang-kadang diizinkan mengalami masa sulit, tapi Tuhan setia. Dia tidak akan membiarkan ujian, pencobaan, kesulitan hidup itu melebihi kekuatan kita. Dan dia pasti sediakan jalan keluar. Supaya Anda menang, begitu Anda menang, Anda makin dewasa, Anda tak kekurangan satu apapun, utuh, komplit. Mungkin bukan uang yang akan bertambah lebih banyak. Mungkin damai sejahteramu. Mungkin kebahagiaanmu. Mungkin ketenangan hatimu akan jauh lebih bertambah. Wah Pak, setelah saya mengalami masa sulit ini, saya ditolong Tuhan, saya mengalami ini, sekarang saya ngerti. Bahwa hidup itu gini. Sekarang saya udah gak stres. Saya udah gak pusing sama omongan orang. Saya udah gak pusing sama penilaian orang. Tuh kan Anda jadi lebih tenang kan? Setelah melewati masa sulit dan Tuhan tolong. Nah, makanya sekarang bagaimana caranya ketika pencobaan itu datang supaya saya gak gagal. Saya justru bisa muncul kualitas yang Tuhan berikan dalam diri saya. Gimana caranya? Nah, ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Nah jadi kuncinya adalah hikmat. Waktu Anda punya pencobaan, mengalami pencobaan, Anda kalau dapat hikmat Tuhan, lakukan ini. Kamu harus seperti ini. Itu datangnya dari Tuhan. Itulah jalan keluarnya. Dan kabar baiknya, orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tadi Pastor Leo bilang, Tuhan kita itu Allah yang murah hati. Salah satunya dalam memberikan jalan keluar untuk kesulitan hidup Anda. Dia murah hati. Dan yang dengan tidak membangkit-bangkit itu maksudnya sengaja diolor-olor, ditahan-tahan, biar wajahnya kesakitan, tahan dikit lagi, biar makin amsyong dia. Enggak, Tuhan kita enggak kayak gitu Bapak Ibu. Waktu kalau kita kadang-kadang suka gitu ya, biarin aja, biarin, rasain. Misalkan sama suami kita ya, suami kita nyebelin banget, nggak usah dimasakin hari ini. Aduh mah kelaparan, biar perut buncitnya kurus dulu ya. Kalau kita kadang-kadang membangkit-bangkit, menahan-nahan, mengolor-ngolor waktu gitu ya. Tapi kalau Tuhan enggak loh, begitu Anda minta, dia murah hati. Langsung kasih jalan keluarnya. Wow, puji Tuhan. Tetapi, ya ini dia, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kuncinya Bapak Ibu, waktu Anda berdoa minta hikmat, Anda harus yakin dan percaya, jangan bimbang. Soalnya banyak orang Kristen itu gini loh, coba-coba sama Tuhan itu. Mereka suka gini, ya siapa tahu ya, kalau doa sama Tuhan Yesus, siapa tahulah nanti dapat jawaban. Soalnya kemarin saya doa sama Sun Gokong udah gak dijawab. Ya, saya doa ke sini gak dijawab, saya doa ke gunung ini juga ya ternyata gagal. Siapa tahulah, ya kita cobalah Tuhan Yesus. Enak aja, emangnya Tuhan Yesus apaan dicoba-coba. Gak bisa gitu. Kalau Anda kayak gitu, nanti ini ayatnya yang terjadi. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang seperti itu demikian, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Nggak akan dapat hikmatnya, nggak akan terima. Kenapa? Karena kita nggak yakin, nggak firm, nggak 100%. Ya, aku percaya Tuhan, Engkau punya jalan keluarnya. Dan Engkaulah satu-satunya jawaban buat aku. Mesti percaya. Waktu kita meminta dengan percaya. Nih Bapak Ibu, memang hidup kekristenan itu beda sama dunia. Kalau dunia itu lihat dulu baru percaya, betul nggak? Ya, mau beli rumah, lihat dulu rumahnya. Ya. Mau bisnis bareng, lihat dulu orangnya, tongkrongannya. Ya. Lihat dulu rekeningnya ada duitnya enggak. Lihat dulu baru percaya. Tapi kalau dalam kekristenan, percaya dulu maka engkau akan melihat. Memang susah sih. Karena kita udah hidup di dunia modelnya lihat dulu baru percaya. Begitu ketemu Tuhan, kita sukanya gini. Perlihatkan dulu Tuhan jawabannya. Baru aku percaya. Lah kok situ yang ngatur Tuhan? Yang jadi Tuhan siapa? Makanya kenapa banyak orang Kristen sulit mendapatkan jawaban hikmat jalan keluar. Karena mereka pengennya kasih lihat dulu. Nanti aku akan percaya. Enggak, kebalik.
Percaya dulu, nanti Tuhan akan kasih lihat. Lah kok beresiko ya? Tenang Bapak Ibu. Anda kalau naruh investasi beresiko kenapa? Karena pihak yang Anda taruh uang Anda kepada dia belum tentu bisa dipercaya, betul nggak? Tapi waktu Anda datang kepada Tuhan, dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Semua perkataannya itu iya dan amin. Tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi kalau dia udah bilang siapapun yang minta aku pasti kasih jalan keluarnya, dia nggak mungkin ingkar. Nah makanya kenapa kok lihat dulu, percaya dulu baru kemudian melihat. Karena Tuhan memang bisa dipercaya. Tidak mungkin ingkar janji. Maka waktu engkau menaruh imanmu kepada dia, tidak akan sia-sia. Engkau pasti akan melihatnya. Beda dengan dunia. Kenapa sih kok kita mesti lihat dulu? Karena kalau kita percaya dulu, gawat ini. Dia belum tentu bisa dipercaya. Ya, bahkan saya aja, walaupun wajah saya kelihatan baik kan Bapak Ibu ya. Belum tentu dalam beberapa hal Anda bisa mempercayakan sama saya loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Saya belum tentu punya kemampuannya. Saya masih terbatas. Tapi Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Kalau dia berjanji, dia tidak akan ingkari. Dia bukan mantanmu yang mengingkari janji-janjinya. Katanya mau diajak merit, kenapa dia meritnya sama orang lain? Nah, emang itulah manusia. Tapi Tuhan enggak. Dia setia, bahkan dikatakan di Alkitab, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Gila gak sih saking dia gak akan ingkar janjinya loh. Pihak yang lain ingkar janji, dia tetap memegang teguh perjanjian. Mana ada di dunia kayak gitu? Anda berkontrak sama orang, begitu dia melanggar kontraknya, ya Anda udah selesai kan kontraknya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan sama kita enggak loh. Kita langgar kontraknya, Tuhan tetap bilang gini, aku tetap menjalankan kewajibanku. Karena aku sudah berjanji atas namaku sendiri. Ih keren gak sih saudara? Tuhan kita. Nah mempercayakan diri pada Tuhan yang seperti itu tidak akan sia-sia. Anda pasti akan mendapatkan. Nah maka jangan ragu-ragu. Percaya dulu walaupun engkau belum melihat. Paulus bilang orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Wow. Nah makanya jangan bimbang Bapak Ibu supaya engkau menerima. Bagaimana mendapatkan hikmat dari Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kalau hikmat itu datangnya daripada Tuhan, engkau pasti ketemu jalan keluar. Tapi kalau hikmat itu datangnya dari dunia, kadang-kadang Anda nggak ketemu jalan keluar, Anda malah makin muter-muter. Kelihatannya itu jalan keluar, tapi ternyata itu jebakan. Bapak Ibu, Anda makin muter-muter. Makanya kalau Anda ngalamin kesulitan masalah dalam hidup Anda, cari Tuhan. Datang pada Tuhan. Nah ini 3 langkah untuk mendapatkan hikmat. Supaya Anda mendapatkan jalan keluar dalam pencobaan. 1, Anda harus menjadi tenang. Jangan kemerungsung. Jangan, waduh Tuhan gimana ini, kenapa ini terjadi dalam hidupku, bla bla bla. Saudara jadilah tenang dulu. Bagaimana supaya Anda tenang? Dikatakan dalam Alkitab, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Semakin berat pencobaan yang kau alami, semakin kau harus tarik dirimu mendekat kepada Tuhan. Supaya hatimu tenang. Banyak orang dalam pencobaan kesulitan hidup mendekat sama dukun Bapak Ibu. Mendekat sama orang pinter. Enggak makin tenang, makin gelisah. Kenapa? Karena orang pinternya kurang ajar. Ya. Pak, kenapa suami saya ini kok gini. Supaya pengennya kan supaya dapat solusi ketenangan ya. Orang pinternya malah ngomong gini, oh ini suamimu ini dipelet ya oleh kuntilanak. Maksudnya wanita lain gitu ya. Ini dipelet nih, kalau mau suamimu lepas dari pelet nih saya punya nih. Namanya pointer. Ini pointer harga 10 juta. Kamu pencet ke suamimu, tek nanti peletnya lepas. Orang kalau lagi kemerungsung bisa percaya hal-hal seperti itu. Bapak Ibu di India tuh mengerikan banget. Anak punya tumor, dibawa ke dukun. Lalu dukunnya bawa anak itu masuk ke ruangan, orang tuanya gak boleh ikut. Katanya didoain, padahal gak diapa-apain. Keluar-keluar dia bawa anak kecil itu sama satu toples isinya tuh kayak bonggolan daging gitu. Terus dia bilang ini, nih tumornya. Saya sudah keluarkan waktu proses tadi. Ya, anak kamu sudah sembuh.
bayar sekian juta. Dibayar Bapak Ibu. Begitu pulang, anaknya mati. Tumornya nggak hilang. Itu bikin-bikinan daging itu. Toples itu. Bapak Ibu. Kenapa orang bisa sampai percaya seperti itu? Karena pencobaan sudah berat banget. Dia udahlah apa aja lah pokoknya. Hal yang paling gak benar sekalipun, dia mungkin akan jalanin. Oh, begitu orang tuh mencari ketenangan di dunia ini. Sampai apapun dia rela berikan. Tapi yang dia dapatkan dari dunia, makin gak tenang. Makin gelisah. Anak itu mati, orang tuanya meratapnya gimana? Loh padahal udah keluar loh tumornya. Aku udah keluar sekian juta loh. Lah kok pada akhirnya mati juga. Wah makin nyesek Bapak Ibu. Bener gak sih? Ya, rasanya tuh makin nyesek. Udah dia mati, ketipu pula. Waduh rasanya makin gak bisa tenang. Bapak Ibu, dunia tidak pernah bisa memberikan Anda ketenangan. Dunia cuma bisa memberikan Anda obat penenang. Anda tenangnya sebentar. Begitu obat penenangnya habis, Anda lebih gelisah dari sebelumnya. Ya, Anda stres, Anda main game, seneng, habis itu lebih gelisah dari sebelumnya. Anda stres, Anda kemudian makan yang banyak, seneng, habis itu lebih stres, berat badan naik. Anda stres, Anda lakukan apa? Ngerokok, narkoba, apa? Tenang. Tapi habis itu lebih gelisah lagi dari sebelumnya. Butuh dosis lebih besar lagi. Sampai akhirnya itu merenggut hidup Anda. Itu cara dunia, Bapak Ibu. Gak akan pernah ada ketenangan. Karena firman Tuhan bilang gini, tenang itu didapatnya dekat dengan Tuhan. Saya belajar emosi. Ada satu perasaan namanya serenity. Serenity itu artinya apa? Teduh. Teduh itu gini, lebih dari tenang. Teduh itu kalau Anda lihat danau, airnya nggak gerak sama sekali. Tenang, nggak gerak sama sekali. Itu namanya teduh. Ketenangan yang kuat. Ketenangan yang firm di hati. Itu serenity. Menurut penelitian, serenity itu hanya didapat dengan cara alone with someone. Sendirian dengan seseorang. Siapa orang itu? Adakah manusia di dunia ini yang kalau kita dekat dengan dia bisa membuat kita teduh seterus-terusnya? Gak ada, bahkan suami istri kita aja enggak. Kadang-kadang mendekat pada suami, suaminya malah, apa sih kamu deket-deket ngapain sih? Saya, aku mau curhat. Curhat lagi. Udahlah kayak gitu-gitu tuh jangan dipikirin ya. Hidup itu jangan stres, dibawa enak aja. Maunya juga gitu mas. Andai kan hidup segampang itu kan ya. Tapi kalau Anda mendekat kepada Tuhan, saya senang banget. Di Mazmur itu dikatakan gini, Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Oh, jadi waktu kita itu terbeban berat, patah hati, lelah, jiwa kita tuh kayak aduh Tuhan. Terus kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada kita. Alone with someone. Alone with God. In Christ alone. Nah itu lagunya. Dalam Kristus. Wah itu ketenangan langsung datang. Setelah kamu tenang, percaya. Amsal 3 ayat 5 bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang dalam hidup Anda akan mengalami kesulitan yang gak bisa dimengerti. Kok bisa kayak gini ya Tuhan? Kayak Ayub tuh loh. Ayub apa salahnya? Gak ada. Apa yang dilakukan Ayub membuat dia jadi kayak gitu? Gak ada. Ya terjadi aja. Gak bisa dimengerti. Makanya kalau Anda baca kitab Ayub, lebih dari separuh pasal-pasal kitab Ayub itu ekspresi ketidakmengertiannya Ayub. Apa salahku Tuhan? Kenapa ini terjadi? Aku salah, aku gini. Kok bisa kayak gini? Aku gak ngerti. Tapi di terakhir-terakhir, pasal-pasal terakhir, akhirnya dia mulai paham. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya dialah Tuhannya. Terpujilah Tuhan. Ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu yang terbaik dalam hidup saya. Kalau dia mengambilnya dari hidup saya, berarti itu baik buat saya.
Walaupun saat ini kelihatannya enggak. Pak, ngomong enak Pak. Anak saya diambil Tuhan pada waktu usia yang muda. Di gereja kami ada salah satu guru sekolah minggu. Waduh, saya langsung terharu cerita ini. Saya pernah galang dana di Instagram untuk anak ini. Dia tidak bertahan lebih dari 3 bulan. Setelah 3 bulan dia kemudian meninggal. Karena waktu dia lahir, dia mengidap 4 kelainan sekaligus. Parah sekali. Sejak lahir sampai dia meninggal, itu di ICU untuk anak-anak. Di NICU. Terus gak pernah keluar dari situ. Waktu dalam keadaan itu, rekan pelayanan kami ini, dia incas untuk pelayanan kids sekolah minggu kami. Dia bilang gini, dia teriak sama Tuhan gini, Tuhan, aku urusin anak-anak orang. Aku gembalain anak-anak orang. Kenapa anakku sendiri kok kayak gini? Wah, dia kayak Ayub, dia gak ngerti. Kenapa kayak gitu? Tuhan proses, Tuhan lakukan sesuatu. Waktu kemudian anak itu meninggal, Bapak Ibu. Itu yang datang kepada kebaktian penghiburannya ya. Semua dikuatkan hatinya. Kenapa? Karena 3 bulan anak ini kuat sekali. Jadi rupanya Tuhan izinkan anak ini hadir 3 bulan. Buat menguatkan beberapa orang di circle-nya teman kami ini. Termasuk saya. Saya melihat iman anak 3 bulan ini di NICU itu. Dia belum ngerti apa-apa, dia belum bisa ngomong. Tapi saya bisa melihat bagaimana dia itu strong banget 3 bulan itu berjuang hidup. Saya bisa melihat kasih karunia Tuhan di situ. Saya dikuatkan. Sampai saya bilang sama teman saya namanya Tony, panggilannya Toce. Cek, kamu jangan menyesal. Aku imanku ditambahkan gara-gara lihat anakmu. Lihat perjalanan hidup kalian, berjuang buat anak ini. Aku dikuatkan imanku. Anak ini memang lahir buat nguatin kami semua. Enggak lama, singkat, cuma 3 bulan. Tapi iman banyak orang bertumbuh. Dan teman kami Toce dia bilang begini, setelah anak ini enggak ada, dia bilang aku mau memberi hidup lebih banyak lagi untuk anak-anak. Pencobaan untuk menggagalkan diubah menjadi ujian iman. Kualitas teman saya Toce ini bangkit. Dia memberi hidup lebih lagi. Wah, saudara, Tuhan seperti itu. Apa yang Anda alami hari ini terasa gelap, mungkin berat, tapi percaya. Jangan coba mengerti dengan pengertianmu, gak akan ketemu jawabannya. Karena beberapa hal tidak untuk dicari jawabannya. Beberapa hal kadang-kadang hanya untuk dilewati dan dijalani saja. Gak perlu dicari apa alasan dan apa jawabannya. Yang penting percaya engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Daud itu orang yang hidupnya penuh dengan tragedi. Ditolak sejak lahir, mau dibunuh sama mertuanya, dikudeta sama anaknya, jadi buron, sembunyi di rumah musuhnya, berpura-pura jadi orang gila, tragis banget. Tapi dia bisa ngomong begini, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan beserta aku. Kamu tidak akan ditinggalkan. Dalam tempat yang paling sulit, paling gelap, keluargamu tinggalkan kamu. Teman-temanmu berpura-pura gak kenal kamu. Bahkan mungkin orang-orang di gereja, beberapa orang menjauhi kamu karena masalahmu begitu berat, begitu kotor, begitu runyam. Tapi saya pastikan Tuhan tetap pegang tanganmu. Dia ada di sisimu. Kamu tidak ditinggalkan. Dan dia akan membisikkan jalan keluar. Waktu engkau tenang, engkau percaya, mulailah cari hikmat Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak sanggup. Aku butuh engkau. Beritahu aku Tuhan. Dari mana kita cari? Baca firman. Doa. Cari tubuh Kristus, kakak rohani, pemimpin rohani, pembimbing rohani. Ngobrol, minta dia doakan. Kadang-kadang hikmat bisa datang dari pemimpin-pemimpin kita, dari sahabat-sahabat rohani kita yang dipercaya. Jangan cerita sama sembarang orang. Saya enggak dorong Anda cerita sama sembarang orang. Pilih orang-orang yang Anda tahu kualitas rohaninya memang benar. Kadang-kadang Tuhan pakai hikmat muncul dari mereka. Datangi mereka. Saya kagum sama gembala Anda Pak Roni, sungguh. Dia cerita,
Dia itu kalau konseling, ngobrol sama orang, dia seneng banget. Oh, Bapak Ibu, tidak semua pemimpin gereja itu bisa dijumpai di ruangan gereja semudah Pak Ronil. Ada pemimpin-pemimpin tertentu yang mesti appointment 3 bulan sebelumnya. Masalah saya keburu bikin saya mati Pak, 3 bulan lagi. Ini udah krisis, saya butuh ngomong sekarang. Appointment 3 bulan lagi, berat banget. Bapak Ibu, Anda dapat privilege di gereja ini. Berdoa, baca firman, cari Tuhan dulu. Lalu kemudian cari siapa pembimbing rohani. Kadang hikmat Tuhan bisa datang dari situ. Tapi kuncinya tenang dan percaya dulu. Bapak Ibu, saya tutup dengan cerita singkat. Tahun 2020, 75% dari tabungan yang saya kumpulkan bertahun-tahun dengan bersusah payah. Saya taruh di satu tempat investasi Bapak Ibu. Tahun 2020 corona, covid, lalu tiba-tiba itu lenyap dalam semalam. Marketingnya datang ke saya, waktu saya lagi syuting online buat gereja. Tiba-tiba dia nongol, dia minta janjian, mau ketemu. Apa sih emang pakai WhatsApp? Nggak bisa Pak, harus ketemu Pak. Wah kenapa ya? Begitu jeda break, saya ngobrol, dia minta maaf. Maaf Pak, dana yang Bapak alokasikan ini kami mengalami gini. Itu sudah nggak bisa dikembalikan. Saya 1-2 menit bengong, diem gitu ya. Marketingnya juga tegang gitu ya. Terus saya nanya, terus apa yang bisa dilakukan? Ya nggak bisa Pak, ya cuman bisa gini. Jadi ini pasti nggak balik. Kemungkinan besar sih nggak balik. Terus saya diam, terus saya lihat-lihatan sama istri saya, terus saya ngomong sama marketing, ya udah gitu doang. Terus kami lepas dia pulang. Mungkin dia kalau sama nasabah lain udah, kamu wah, diomelin, dimaki-maki apa. Saya cuman, ya udah. Terus habis itu balik masuk lagi, syuting khotbah lagi gitu ya Bapak Ibu. Sehari itu saya terguncang, sehari itu. Bayangin angkanya besar sekali Bapak Ibu. Besoknya saya sudah normal kembali. Saya ingat beberapa hari sebelumnya, saya tuh tulis statement gitu ya untuk media sosial saya. Seberapa besar uang yang bisa membuat hatimu itu hilang damai sejahtera, disitulah titik kemelekatanmu dengan uang. Kalau hanya 10.000 bisa membuat damai sejahteramu hilang, berarti hatimu melekatnya tuh banget, cuman 10.000 aja kamu udah goncang. Itu saya nulis statement kayak gitu. Saya tidak menyangka beberapa hari kemudian pencobaan datang di area itu. Tuhan mengubah jadi ujian, saya diuji iman saya. Saya bersyukur, saya doa, sehari setelah saya doa Tuhan saya bersyukur. Sekalipun saya kehilangan sekian besar jumlah uang ini, damai sejahtera saya gak hilang. Puji Tuhan, saya gak melekat segitu-gitunya banget sama uang ini. Setelah itu saya cerita dengan beberapa orang yang saya bina. Kami ceritanya tuh sambil ketawa-ketawa. Guys, gila nih. Duit yang kami investasiin segini, gini. Hilang. Bodong. Amblas. Mereka bingung. Mereka mau respon, mau ketawa atau mau sedih, bingung. Kalau mereka ikut ketawa, mereka ngomong, kok kami bingung. Karena kalau kami ikut ketawa, ini kan ceritanya menyedihkan ya. Tapi kalau kami sedih, kok sama Cici kok ketawa-ketawa ya. Jadi kami harus bagaimana ya? Mereka bingung saudara. Tapi sejak hari itu, jadi tadi saya cerita sama Pastor Roni, sebelum peristiwa itu terjadi kami udah ngalamin tuh gradually. Dibawa duit larinya, duit kami dibawa lari sama anak yang kami muridkan, ngalamin ini, itu bertahap kami udah ngelewatin. Sampai ini terjadi. Jadi sekarang saya sama istri saya gak khawatir soal uang. Kami sudah pernah ada di titik-titik yang rendah dan Tuhan membuktikan dia tetap Tuhan. Dia tidak tinggalkan. Jadi sekarang saya kalau lihat tentang keuangan, saya udah percaya banget Tuhan pelihara kami. Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Kalau ada masalah, saya tahu dia pasti sediakan jalan keluar. Udah percaya aja. Bapak Ibu apa yang Anda alami? Yuk datang sama Tuhan yuk. Tim worship siapkan satu lagu. Lagu lama banget, tapi saya seneng banget lagu ini. Tenanglah hatiku. Mereka akan nyanyi. Bapak Ibu, Anda dengar liriknya, Anda renungkan, Anda imani, Anda amini. Nanti Anda ketika sudah ikut menyanyi bersama, bawa hati Anda. Pencobaan apa yang sedang Anda alami, Tuhan ingin Anda menang. Dia akan berikan jalan keluar. Doa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat-Mu.
beritahu aku pada siang hari ini. Silakan teman-teman worship. Tuhan, takkan ditinggalkan. Oh, takkan ditinggalkan. Amin ya. Tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Mari angkat hatimu, bawa ke hadapan Tuhan. Oh, hati kami berserah. Karena kami tahu, ya, Tuhanlah Anda tidak dibiarkan sendiri, saudara. Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda pada siang hari ini yang mungkin datang dengan kekhawatiran, ada hal tertentu yang sedang terjadi dalam hidupmu, guncangan, pencobaan, masalah, kesulitan hidup membuat kau gelisah, membuat kau memikirkan, kau sulit tidur, bahkan kau sudah berhari-hari gak bisa tidur karena memikirkan tidak ada jalan keluar yang kau khawatir, kau gelisah. Bolehkah kau taruh tangan kanan di dadamu? Izinkan kami berdoa buat saudara. Siapa lagi? Yes, jangan malu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau yang sudah menaruh tangan kanan di dada, bolehkah engkau berdiri di tempat dudukmu saja? Berdiri saja supaya kami tahu dan kami bisa mendoakan. Sekarang mari silakan Bapak Ibu berdiri di tempat dudukmu. Para pemimpin, para pembimbing rohani pastor di tempat ini akan menghampiri saudara mendoakan. Sudah lihat orang-orang di kiri kanan Anda, kalau ada yang menaruh tangan kanan di dadanya atau mungkin ada yang berdiri, sudah engkau tergerak mendoakan mereka, datangi, doakan mereka Bapak Ibu. Jangan malu, datangi mereka, doakan mereka, engkau akan dipakai Tuhan untuk berbicara. Teman-teman pekerja, teman-teman pelayan yang mungkin kau sedang tidak bertugas, engkau melihat ada orang-orang yang berdiri di kursi mereka, datangi, doakan mereka. Sudah yang sudah didoakan sudah boleh duduk kembali supaya bisa tahu siapa yang belum didoakan. Sementara yang lain Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, kita terus datang, bawa hatimu. Mari bersekutu dengan Tuhan. Mari berdoa, izinkan Dia menjamah kita, menguatkan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jamah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Beri kami hikmat. Beri kami hati yang tenang. Beri kami iman. Percaya akan tuntunanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh jamah, angkat semua kegelisahan, kekhawatiran. Oh, gantikan dengan ketenangan, serenity dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, mengalir. Hati yang tenang, damai sejahtera. Oh, mengalir atas kami. Haleluya. Oh, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya. Yes Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin sedang mengalami kekhawatiran dan kegelisahan Tuhan. Kadang-kadang hidup terjadi begitu saja. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa alasannya. Kadang-kadang juga bukan karena kesalahan kami, atau mungkin juga karena kami salah mengambil keputusan, kegagalan kami, kebodohan, kekonyolan yang kami lakukan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kesulitan hidup terjadi dalam hidup kami. Tuhan memakai semua ini untuk mendatangkan kemenangan. Aku berdoa siang hari ini, biarlah Engkau menyapu kami dengan damai sejahtera. Oh, buat hati kami tenang pada pagi hari ini. Karena kami tahu kami tidak ditinggalkan, tangan Tuhan memegang pundak dan tangan kami. Menenangkan, menguatkan kami. Aku juga berdoa, Engkau menambahkan iman dalam nama Yesus. Kami melihat Engkau dengan mata iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar. Dan aku berdoa pada siang hari ini, beri hikmat Tuhan. Hikmat mengalir waktu kami berdoa, waktu kami merenungkan firman, waktu kami bersekutu dengan tubuh Kristus. Tiba-tiba muncul hikmat itu di pikiran dan hati kami. Engkau menunjukkan jalan keluar, apa yang harus kami lakukan. Bahkan Engkau menguatkan kami untuk kami melakukannya. Oh Tuhan, aku berdoa penghiburan, kekuatan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga pada waktunya kami akan datang bersaksi, kami telah menang atas pencobaan-pencobaan ini. Dan Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih, oh Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah didengar menjadi kekuatan, masuk dalam roh kami, menguatkan jiwa dan pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa.